Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok Quran Hadis. Saya akan sedikit menjelaskan tentang keutamaan menyampaikan ilmu dan juga ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu. Saya tidak akan membahas itu panjang lebar. Nanti kita bahas di diskusi kita ditanya jawab. Saya akan menjelaskan secara singkat saja. Yang pertama yaitu sebelum saya masuk di situ, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dinamakan keutamaan ilmu. Maka sering ada makalah, kita sering mendengar di halayak umum bahwa satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang yang ahli ibadah tanpa berilmu. Karena apa? Percuma ketika kita beribadah sebanyak tanpa adanya ilmu, akan sia-sia. Yang nantinya ketika itu disampaikan kepada yang lainnya, maka yang menjadi kerusakan bukan hanya diri kita sendiri, artinya orang yang ahli ibadah tapi tanpa ilmu, tapi juga kepada orang lain. Kemudian kita langsung saja masuk pada poin tentang keutamaan menyampaikan ilmu. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu mangdalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi, yang artinya barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Artinya gini, kita sering mendengar makalah tentang sampaikan itu walaupun hanya satu ayat. Itu juga berita pertama gini, ketika kita menyampaikan satu ayat kepada seseorang, kemudian seseorang itu menjadi faham lewat awal satu ayat tadi dan menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain menyampaikan itu dengan 10 ayat, maka kita tidak hanya mendapatkan satu ayat, tapi kita mendapatkan tambahan 10 dari orang yang kita sampaikan dan dia menyampaikan kepada orang lain, dan seterusnya. Itu akan akan berlanjut sampai nanti ketika kita meninggal, dan itu menjadi amal jariah. Intinya di situ. Itu keutamaan menyampaikan ilmu. Banyak sekali pembahasannya di PPT, silakan nanti dibaca. Bagaimana kita juga diajarkan bersosial kemasyarakatan, karena artinya kita nanti ketika menyebarkan ilmunya, kita menjadi orang yang tahu di antara mereka mungkin yang tidak tahu. Dan itu menjadi poin kita ketika kita berhubungan hablum minanas maksudnya. Nah, artinya ini juga jadi salah satu keutamaan menyampaikan ilmu. Artinya itu adalah salah satu cara yang paling sederhana ketika kita ingin melakukan hablum minallah dan hablum minanas secara bersamaan, yaitu menyampaikan ilmu. Ketika kita menyampaikan ilmu, otomatis dalam waktu itu pasti ilmu kita akan bertambah. Karena apa yang kita bicarakan biasanya akan tertanam di pikiran kita. Nah, itu akan membuat ibadah yang kita lakukan itu semakin sempurna. Artinya ibadah yang dibarengi dengan ilmu, maka hubungan hablum minallahnya akan menjadi lebih baik. Lah, hablum minannasnya gimana? Yang saya katakan tadi, ketika kita menyampaikan ilmu, mau terjun di masyarakat, kita bersosial, maka hubungan kita dengan orang pasti baik berkat ilmu. Itu yang terpenting. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Nanti kita bahas lebih menarik di diskusi. Kemudian yang kedua tentang ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmunya. Kemudian saya akan menyampaikan tentang ancaman bagi mereka orang yang menyembunyikan ilmunya. Saya akan mengutip salah satu ayat, karena di situ kalau nggak salah di PPT ada beberapa ayat yang bunyinya innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyinahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkan kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dikhianati Allah dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Artinya bagaimana? Kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan sesuatu hal yang sangat menarik, dengan gaya bahasa, kemudian dengan tidak semua orang bisa memahami Al-Quran. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu menjadi pedoman umat Islam, mau tidak mau, orang-orang yang sudah paham tentang Al-Quran meskipun tidak akan mampu memahami secara kebenaran absolut, dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Bahkan di salah satu hadis dijelaskan, ketika ada orang ditanya ketika ada orang ditanya tentang ilmu dan dia menyembunyikan ilmunya, toh mungkin dengan alasan apapun, maka oleh Allah dijanjikan ketika nanti di akhirat mulutnya akan dicocok dengan kendali api. Itu yang dikatakan dalam suatu hadis kalau nggak salah, hadis atau Al-Quran, hadis, insya Allah hadis. Jadi
Jadi terkadang terjadi kontradiksi antara bagaimana seseorang biasanya orang yang berilmu itu merendah kemudian menyembunyikan ilmunya, ada orang itu yang terus mengatakan bahwa dia memang mampu. Dan itu terjadi dalam pembahasan ini. Fungsinya apa? Fungsinya ketika kita mungkin contoh ada seseorang yang ahli fikih dan dia mengaku bahwa saya ahli fikih. Kemudian ada orang yang mungkin ahli dalam tasawuf dan dia mengaku pada semua orang bahwa saya memang ahli tasawuf dan itu dibuktikan dengan kemampuannya. Sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya agar umat Islam lain yang tidak tahu mungkin dalam fan itu, dia bertanya dan kemudian membahas itu kepada orang yang tepat. Jangan sampai orang-orang yang mungkin awam tentang agama Islam kemudian membutuhkan jawaban tentang suatu fan agama Islam baik itu fikih tasawuf bertanya kepada orang-orang yang salah yang nantinya malah merusak kemurnian syariat Islam itu sendiri. Dan itu terjadi sekarang. Maka perlunya sekarang, contoh kalau kita melahirkan, kalau bahasanya Gus Baha, kalau sampean lihat di YouTube itu gini, ibaratkan dokter bidan itu menuliskan papan nama di di depannya dokter bidan. Jangan sampai orang yang melahirkan itu datang malah ke bengkel motor bukan ke bidan. Maka butuh bagaimana kita memproklamirkan bahwa kita ahli dalam hal apa, dan tentu harus dibarengi dengan kualitas agar nantinya orang-orang yang mungkin belum tahu tentang itu jangan sampai bertanya kepada seorang yang tidak mapan dalam itu dan nantinya akan merusak syariat Islam itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di diskusi ditanya jawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.